Oke guys, jadi di video kali ini aku nggak membuat suatu karya ya, tapi di video kali ini aku ingin berbagi cerita sedikit gitu ya kepada kalian. Ya, ketika kita gagal gitu dalam melakukan apa yang kita inginkan, dan di saat itulah bukan berarti kita itu gagal untuk meraih mimpi kita gitu ya. Karena selagi kita mau ada usaha dan ada niat, pasti dipermudahkan jalan kita gitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Biarinlah orang mau berkata apa gitu ya, pasti banyak gitu ya. Ketika kita lagi susah gitu, lagi terpuruk, lagi jatuh, pasti orang yang paling pertama kali menyoraki kita itu adalah tetangga gitu. Kenapa? Karena ketika kita lagi susah, ya netizen di hidup itu ya cuman orang terdekat kita gitu, yaitu tetangga gitu, yang hidupnya itu berdampingan dengan kita. Ketika kita diomongin oleh tetangga omongan yang gak enak gitu ya, ya udah gitu ya, kita terima aja gitu, jangan diambil hati. Karena jadikanlah cemomoan orang itu sebagai motivasi kita gitu, jangan terlalu diambil hati. Karena kalau kita terlalu diambil hati, itu yang bisa mematahkan semangat kita gitu loh, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Ketika kita sukses, pasti ada juga nih orang yang gak seneng sama kita gitu. Yang nggak lain lah, nggak jauh-jauh ya dari tetangga sendiri gitu kan ya. Karena ketika kita gagal, dia nggak seneng. Ketika kita sukses, dia juga nggak seneng. Nggak seneng dalam artian kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Ya namanya juga kehidupan gitu ya. Karena kehidupan itu selalu seperti ini gitu ya. Dalam artian selalu membuat kita itu kadang seneng dan kadang susah gitu. Karena omongan orang-orang yang terdekat kita itulah yang dapat mematahkan semangat kita gitu. Tapi ketika kita ada usaha dan kita ada doa, jangan lupa ikhtiar. Hasil akhir kita serahkan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya itu semua itu udah digariskan gitu loh. Digariskan saat kita turun di dunia gitu. Karena semua itu sudah diatur. Jadi kita itu gak boleh lah namanya menyerah. Kita kan sebagai manusia itu tempatnya orang berdosa, banyak salah, dan pastinya kita juga mengalami gitu ya. Tapi yang terpenting itu kita itu nggak boleh putus asa gitu loh. Karena kalau kita putus asa, percuma kita hidup kalau kita tuh nggak ada usaha gitu loh. Dalam artian kalau sekarang kita gagal, setidaknya kita bisa lah memperbaiki diri kita, kesalahan kita di mana, buat motivasi ke depannya. Kalau emang ke depannya kita tetap gagal, ya udahlah, jadi manusia yang berguna gitu loh. Jangan sampai kita tuh jadi manusia yang nggak bisa apa-apa. Karena sejatinya itu orang tua kita, ibu kita itu melahirkan kita itu supaya kita itu menjadi anak yang berguna gitu loh. Nggak ada orang tua yang ngelahirin anaknya itu menjadi seorang pecundang, itu nggak ada. Dan juga nggak ada orang tua yang pengen anaknya itu nggak sukses gitu loh. Cuman caranya kita itu beda, gimana caranya untuk meraih itu semua. Jadi ya kita itu harus usaha gitu ya. Kita sebagai anak itu harusnya bisa menjadi yang terbaik gitu. Dan kita itu harusnya bisa berpikir ke depannya gitu, gimana caranya kita ini bisa ngebanggain orang tua kita gitu. Walaupun kita nggak tahu lewat jalan yang mana, tapi setidaknya kita tuh bisa membuat mereka itu bangga gitu ya. Ya pasti banyak ya orang-orang yang kerja segala macam ini sekarang lagi susah karena kan suasananya pandemi gini. Oke lah, kita menyadari ya bahwa sekarang ini nggak cuma di Indonesia doang sih, tapi di seluruh negara juga ekonominya itu sedang menurun gitu loh. Bukan ekonomi keluarga doang, tapi ekonomi negara, kas negara juga berkurang gitu loh, karena adanya pandemi seperti ini. Ya terkadang gagal dalam artian karena pandemi ini, mungkin ini peringatan ya bagi yang Maha Kuasa untuk kita itu lebih dekat kepada mereka, keluarga kita, dan juga kita dekat kepada Sang Maha Pencipta. Tapi it's okay lah ya, jangan jadikan ini sebagai kegagalan bagi kita, sebagai pelajaran lah yang lebih tepatnya untuk motivasi kita ke depannya gitu loh. Dan jangan sampai kejadian ini bisa membuat kita terpuruk gitu ya. Jadikan pelajaran ini sebagai pelajaran hidup kita gitu loh. Karena bahwasannya semua itu atas kehendak dan izin yang Maha Kuasa. Jadi ya udah, buat kalian semua yang lagi terpuruk, sedih maupun putus asa, aku harap kalian semua harus bisa bangkit buat menunjukkan yang terbaik pada keluarga kalian, terutama buat keluarga, orang tua. Akhir kata dari aku, see you next video.
Bye-bye.